warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Al-hadis, amma ba'du. Kepada para dewan juri yang kami hormati, kepada Bapak Ibu guru yang telah mendidik kami, yang kami muliakan, dan tak lupa kepada teman-temanku yang saya cintai. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, inayah dan hidayah kepada kita semua. Dan salawat salam yang terus-menerus kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mewajibkan kepada kita untuk mencari ilmu. Seperti sabdanya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslim dan muslimat. Bukan hanya anak-anak saja loh, tapi orang tua pun juga diwajibkan untuk mencari ilmu. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu mulai engkau dalam gendongan sampai ke liang lahat. Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-temanku sekalian, mencari ilmu itu ada syaratnya loh. Mau tahu? Ada 6 syaratnya. Yang pertama, pintar. Pintar itu bukan sekedar pintar, tapi orang yang memiliki akal. Bukan orang gila loh. Kalau orang gila tidak diwajibkan untuk mencari ilmu. Dan pintar itu juga bisa hilang dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, ngantuk. Kalau kita di dalam kelas mengantuk, maka pintarnya akan hilang, teman-teman. Yang kedua, ngobrol. Kalau kita lagi di sekolah, ngobrol sendiri, main sendiri, maka pintarnya juga akan hilang karena kita tidak konsentrasi. Yang ketiga, main HP. Kalau kita lagi di sekolah, main HP sendiri, gak dengerin apa yang katakan guru, maka pintarnya juga hilang. Itulah beberapa sebab hilangnya kepintaran. Yang kedua, dalam syarat mencari ilmu adalah cinta. Kita harus cinta kepada guru, cinta kepada pelajaran, cinta kepada matematika, cinta kepada semuanya, dan sebagainya. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, biaya. Kita sekolah membutuhkan biaya. Biaya untuk membeli buku, biaya untuk membangun sekolah, biaya untuk membeli peralatan tulis, dan sebagainya. Yang kelima, guru. Guru adalah syarat wajib yang harus ada dalam mencari ilmu. Maka dari itu, kita harus menghormati guru, mencintai guru, dan menaati apa yang dikatakan guru. Yang keenam, dengan waktu yang lama. Kita membaca dan menulis tidak bisa satu hari langsung pintar. Kita membaca dan menulis harus 2 tahun di TK. Setelah itu, agar dapat pelajaran dasar, kita harus 6 tahun di SD. Agar dapat pelajaran yang lebih tinggi lagi, kita harus 3 tahun di SMP, 3 tahun di SMA. Setelah itu, kita harus kuliah minimal 4 tahun. Sebelum saya mengakhiri tausiah ini, saya punya satu cerita. Cerita saya tentang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya. Dia bukan hanya memimpin para manusia, tetapi dia juga memimpin para jin dan para hewan. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman memerintahkan untuk semua kaum hewan untuk mencari ilmu. Semuanya berbondong-bondong untuk mencari ilmu. Ada semut, ada gajah, ada ular, semuanya datang. Dari hewan yang paling kecil sampai yang paling besar, dari hewan yang paling pendek sampai yang paling panjang. Dan Nabi Sulaiman sendiri yang mengajarkannya. Pada suatu hari, ada segerombolan hewan yang ikut mencari ilmu. Pada hari pertama, Nabi Sulaiman menerangkan pelajarannya. Tapi pada waktu Nabi Sulaiman menerangkan, ada satu hewan yang tidak mendengarkan Nabi Sulaiman. Dia malah tidur, teman-teman. Dia tidur sampai akhir pelajaran dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan
dia pun tidak mendengarkan apapun yang dikatakan Nabi Sulaiman. Hari-hari berlalu, hewan tersebut tetap begitu. Kalau dia tidak mengantuk, dia mengobrol. Kalau dia tidak mengobrol, dia melamun. Bulan demi bulan, tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Hewan tersebut bertelur, teman-teman. Lalu dia pun berlari ke sana kemari. Dia kebingungan. Lalu dia pun bertemu dengan seekor sapi. Dan dia pun bertanya, "Hei sapi, bagaimana caranya mengeram?" Jawab si sapi, "Aku tidak tahu karena aku tidak mengeram. Aku melahirkan. Tanya saja kepada ayam." Lalu dia pun bertanya kepada seekor ayam, "Hei ayam, bagaimana caranya mengeram?" "Petak, petak," jawab si ayam. "Aku tidak tahu karena cara mengeramku dengan cara mengerammu tidak sama. Maka dari itu, tanyalah kepada bangsamu sendiri." Lalu dia pun bertanya kepada bangsanya sendiri. Ternyata teman-teman, bangsanya pun juga tidak tahu. Itu dikarenakan kalau sekolah dia mengantuk, dia mengobrol dan melamun. Akhirnya sampai sekarang hewan tersebut hanya bisa bertelur, tidak bisa mengeram. Teman-teman, tahu nggak hewan apa itu? Pasti nggak tahu. Aku kasih tahu ya, hewannya adalah bebek. Jadi bebek itu hanya bisa bertelur, tidak bisa mengeram. Maka dari itu kita kalau di sekolah tidak boleh mengantuk, mengobrol dan melamun. Kalau kita seperti itu, maka kita akan jadi seperti bebek. Itulah tausiah dari saya.